Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'i ajma'ina ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Masjid Jami'ul Ikhlas rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita haturkan, kita sampaikan ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan syukur kita atas berbagai nikmatnya yang disampaikan kepada kita semua. Kita yakin bahwa segala kenikmatan itu adalah murni dari fadl karunia Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin kita yang menjadi perantaranya, tetap itu wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kita semua, maka faminallah. Kita yakin itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukur kita adalah menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan perintah dari yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan mata kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk membaca Al-Qur'an, melihat Al-Qur'an, melihat orang-orang salih. Kita tahan mata kita dari hal yang tidak baik. Kita diciptakan pada kita mulut, kita gunakan mulut kita untuk banyak menyanjung Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, kalimah-kalimah suci, zikir-zikir, menyampaikan mau'izah hasanah, ya, bertutur sapa yang baik kepada sesama muslim. Niatkanlah karena syukur. Kita diberi tangan kita yang enteng untuk membantu sesama muslim, bahkan membantu semesta agar menjadi lebih baik, lebih maslahat. Jangan digunakan untuk maksiat, karena maksiat itu larangan bagi kita yang punya tangan. Artinya gunakan yang baik-baik. Ya, maka di antara kemaksiatan jari kita yang lincah sekali menggerakkan HP, tolong segala perbuatan kita direkam oleh Allah. Ada CCTV yang kita tidak tahu, dan CCTV-nya itu meliputi lahir dan batin. Allah merekam suara kita, Allah memvideokan kita. Bagaimana sholat kita, bagaimana kita bertutur kata, itu direkam semua oleh Allah. Nanti diputar ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sebesar apapun akan ditimbang, ya, sekecil apapun akan diperlihatkan. Maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka niatkanlah yang baik. Niat kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita belum sempurna dalam melaksanakan ibadah, niatkanlah dengan sempurna. Litaqarrub ilallah. Maka kita diajarkan ulama kita, nawaitu taqarruban ilallah, atau nawaitu zikran taqarruban ilallah. Saya niat berzikir untuk taqarrub kepada Allah. Ini untuk menuntun kita agar hati kita dijaga terus, agar kita menjaga hati kita penuh dengan mengagungkan Allah. Nanti Allah akan memuliakan kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah asma Allah, ya, jagalah kemuliaan Allah, maka yahfadka, Allah akan menjaga kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan bi hadrikum ya akhi. Ini Ustadz Khalis di mana? Oh, oke. Alhamdulillah kita sudah bertemu kembali. Matur suwun, terima kasih. Bukan repoting ya.
Tanpa diminta ini lebih dari kenikmatan surga ya. Belum kita minta udah datang ya Pak ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tahmid kita, hadir kita di sini kita niatkan syukron ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, marilah kita bersama-sama bersolawat, kita membaca doa, solawat. Tentunya niatkan yang pertama untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi kita sering dengar innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya bersolawat untuk Nabi. Ya Allah bersolawat bagaimana ya? Apa Allahumma sholli ya? Bukan begitu. Maknanya Allah bersolawat kepada Nabi. Sesungguhnya Allah itu selalu memberikan solawat. Di mana solawat maknanya adalah ar-rahmah, ya, rahmah ta'zim, semoga dilimpahkan oleh Allah untuk baginda Nabi. Jadi Allah selalu memberikan rahmat ta'zim untuk Nabi. Rahmah yang berbeda ya dengan selain baginda Nabi. Namanya rahmat ta'zim. Ya, kalau untuk kita diberi rahmah, contohnya assalamualaikum warahmatullah, itu rahmah yang masih umum sifatnya. Yang khusus untuk Nabi namanya rahmat ta'zim atau sholawat. Jadi sholawat artinya rahmat ta'zim. Rahmah itu memberikan karunia, ya, kasih sayangnya berupa pemberian kepada yang kita doakan, ya. Ta'zim maknanya Allah memberikan rahmah yang menjadi sababiyah baginda Nabi selalu mendapatkan keagungan, selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Itu artinya Allah bersolawat untuk Nabi. Kemudian yang kedua, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah pun bersolawat. Apa maknanya? Para malaikat mendoakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat azim kepada baginda Nabi. Yang ketiga kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, ya. Sudah diberi contoh perbuatan yang mulia. Allah itu ahkamul hakimin, yang paling pintar, yang ngerti segala perkara itu Allah. Yang maha tahu Allah, dan Allah bersolawat untuk Nabi, dan Allah juga menjadikan para malaikatnya yang bersolawat untuk Nabi. Malaikat itu nggak punya dosa, suci. Maka kita diperintahkan untuk mencontoh Allah dan para malaikat. Kemudian kita bersolawat. Sama artinya dengan sholat malaikat, yaitu kita mendoakan mudah-mudahan Allah menurunkan rahmah ta'zim untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallimu, dan menyampaikan salam kepada Nabi, ya. Jadi kita diperintahkan untuk bersalam, ya, dari Allah, mendoakan salam dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca salat bersama-sama ya. Jadi itu pertama niatnya melaksanakan perintah Allah. Yang kedua niat syukur, ya. Syukur kepada Allah sudah diberi takdir, sudah menjadi umat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, umat baginda Nabi ini umat yang banyak keistimewaannya. Bapak-bapak membaca la ilaha illallah. Kalau umat terdahulu pahalanya 1, Pak. Kalau umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca la ilaha illallah 1, pahalanya 10. Untung nggak, Pak? Bisnisnya untung nggak kalau begitu? Ya, itu untuk melatih jiwa kita. Sayang kalau kita sia-siakan, ya. Kita bersedekah 10.000, Allah catat jadi 100.000. Itu baru lipat ganda yang standar. Belum kalau membacanya dengan hadir artinya, kemudian membacanya di hari-hari yang mulia, ya, kayak di Mekah Al-Mukarramah di hari Jumat bersolawat, itu berbeda lagi. Bonusnya luar biasa, nggak bisa kita bayangkan. Maka untung sekali kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu baru 1, Pak. Baru 1. Yang kedua, kita niat pengen ke masjid ntar mau sholat isya. Udah gitu udah dicatat 1 pahala, Pak. 1. Baru niat, Pak. Dia kan nggak jadi karena satu hal, tetap nggak hilang itu pahalanya, tetap ada.
Kalau melaksanakan lain. Poin yang pertama niat dapat 1 pahala, poin yang kedua melaksanakan apa yang dia niatkan, masuk ke masjid, sholat dan sebagainya 10 kali lipat, berarti 10 ditambah 1 11. Sekali lagi itu bagi orang-orang yang masih standar ya di hari-hari biasa, belum di Masjidil Haram ya, belum di dalam keadaan yang suci. Baca Quran pun sama Pak ya, baca Quran pun sama. Bagi orang yang baca Qurannya dalam keadaan suci beda dengan ketika membacanya dalam keadaan tidak suci, bukan hanya 10 kali lipat. Belum kalau membacanya memahami tadabbur artinya. Ya, beda enggak? Beda. Maka mudah-mudahan ya Bapak-bapak semuanya ditambah ilmu, bisa mulai bagus, mulai cakep ketika ibadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shallu ala nabiyyi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim. Irfa'u Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutammam. Irfa'u Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Qalbi yahinnu ila Muhammad. Allah ma zala biwajdihi mutayyam. Irfa'u Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ma li habibun siwa Muhammad khairir rasulin nabil mukarram. Irfa'u Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim. Syauqul muhibbi ila Muhammad. Allah afnahu thumma bihi tahayyam. Irfa'u Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim. Fil hashri syafi'una Muhammad munjil khalaiqi min jahannam. Irfa'u Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Rabbi
Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam teks ini ada lafaz Mali habibun siwa Muhammad khairir rasulin nabiyil mukarram. Itu ada di Maulid Syarafil Anam. Ya, di sini enggak ada, karena sini enggak ada Syarafil Anam. Jadi di kitab Majmu'ul Mawalid, kumpulan maulid-maulid biasanya ada. Mali habibun, mali orang iku tetap itu ingsun habibun utawi kekasih siwa Muhammadin sakliyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairir rasuli kang sifatnya sebagus-bagus utusan an-nabi kang dadi nabi sifatnya al-mukarrami kang den mulyakaken. Mali habibun. Nah, ini ikrar ya. Ikrar bahwa mali habibun, kita harus punya rasa tidak ada kekasih yang sejati ya, kekasih yang benar-benar mencintai kita. Kadang kita mencintai seseorang, belum tentu orangnya mencintai kita. Mungkin bibirnya dia cinta I love you, dia bilang sama kita, tapi belum tentu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-muhibbu wal muhabbab, artinya orang yang mencintai dan dicintai. Habib, mali habibun, tidak aku mempunyai kekasih siwa Muhammad kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu cinta kepada Nabi berbeda. Cinta kita kepada istri ya, kepada benda-benda di dunia ini berbeda. Apa makna cinta? Cinta kepada Nabi di antaranya adalah kita selalu, hati kita selalu mengingat kenikmatan Allah berupa dijadikannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin kita. Senang punya pemimpin baginda Nabi, senang punya sayyid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berusaha untuk lebih mengenal, ya, lebih memahami nabinya. Maka kita mengaji sirah nabawiyah, sejarah Nabi, tujuannya agar kita bertambah mengenal. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi kita harus mengenal beliau. Yang ketiga, kalau cinta kepada Nabi maknanya adalah kita selalu berusaha untuk meniru, ya, menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, meniru apa yang dilakukan oleh Nabi, ya, mendahulukan Nabi di atas yang lain makhluk Allah. Jadi itulah salah satu orang yang mengatakan aku cinta Nabi. Kan ada gitu ya, ada cinta Rasul gitu ya. Jadi bukan hanya ucapan bibir ya. Khairir rasulin nabiyil mukarram, beliau adalah utusan Allah yang terbaik dan Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Ada naskah lagi, fil hasyri syafi'una Muhammad. Fil hasyri, ini juga ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Fil hasyri, pada yaumul mahsyar nanti, pada padang mahsyar nanti, kita itu punya pemberi syafaat. Syafi'una Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada harapan ya, ada harapan kepada beliau mau menyelamatkan kita dengan doanya, dengan syafaatnya. Beliau adalah munjil khalaiq, yang menyelamatkan makhluk-makhluk Allah min jahannam, dari neraka jahannam. Baik yang mungkin sudah di jahannam kemudian ditolong dengan doa Nabi, dengan syafaat Nabi, ataupun mencegah sama sekali makhluk-makhluk tidak sampai masuk ke neraka jahannam. Alhamdulillah ya, kita jadikan bagian dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, yang terakhir sampai mana kita tasbih bacaannya? Halaman 36. Ya, silakan monggo dibaca wajafat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaihi بها رحماء اليوم Allahumma salli alaihi. Cukup Ustaz, cukup dulu.
Ada yang diperbaiki di sini adalah lafaz wa fadha wadi samawata. Ada sebagian yang baca wa fadha wadi samawah wahia, sama yang di atas wa ghadat buhairatus sawah wa kanat bainaha madana wa qumma minal biladil ajamiyah. Nah, yang diperbaiki adalah wa fadha wadi samawa wa hiya mafazatun fi falatin wa barriyah. Wa barroknya ditasydid. Sama, itu kalau dibaca waqaf tak marbutohnya dibaca ha, wa barriyah pakai ha. Tetap sama wa barriyah. Cuman roknya ditasydid. Samawah. Itu boleh samawah, samawata. Jadi banyak di antara yang membaca samawah, ada membaca samawata. Jadi dibaca ha ya. Nah, wabarriyah roknya ditasydid. Wabarriyah roknya ditasydid. Kenapa? Ya karena makna bar itu maknanya dataran ya. Jadi dataran, atau contohnya kayak hayawan barriyah, hewan-hewan darat. Ada namanya hayawan bahriyah, hewan-hewan laut. Bahr itu laut, barriyah itu artinya daratan. Jadi roknya ditasydid wa barriyah. Kalau yang tadi boleh silakan Anda baca buhairata sawah wa kanat buhairatu sawata, monggo ya. Karena memang ada beberapa yang bacanya pakai hak mati. Karena ini bukan bahasa Arab ya, yang sama itu termasuk ajamiyah ya. Jadi ajam. Kemudian lam yakum sampai lam yakum biha qablu ma'u yanqa'u lidham'anil laha. Oke, wa kana mauliduhu, monggo. Ini yang wafadhu, yang wafadhu wadi samawata, wadi samawah, wahia boleh, monggo. Wadi samawata, wadi samawah, wahia. Ya karena itu nggak ada yang benar kalau wadis, karena sinnya di fathah. Wadi mungkin itu sukunnya itu kebelabasan, ya terlalu mundur ke sin. Wadi lembah samawah. Nah, jadi tadinya lembah samawah ini jadi bisa dibaca panjang samawah wahia. Wawunya pakai dimaksur, bukan pakai tak boleh, pakai wawu boleh, itu boleh. Karena ajamiyah itu lebih luas ya, lebih luas. Wadi samawah. Jadi wadi artinya lembah ya. Wadi itu lembah samawah itu dulu nggak pernah ada airnya. Nah begitu mulai baginda Nabi SAW itu pada perkiraan mau lahir itu, kok fadho melimpah ruah airnya ya. Wahia mafazatu falatin wa barriyah. Nah, silakan. Wa kana mauliduhu. Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah tadi, tidak benar, lam yakum biha qablu ma'u yanqa'u lidham'anil laha. Sudah betul? Ya, silakan. وكان صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية اللهم صل عليه والبلد الذي لا يعضد بالشجر ولا يختلف. Dulu sudah cukup. Nah, ada yang diperbaiki khola, khoknya di fathah, khola, ya bukan khula, khola, fathah ya. Wal baladil ladzi la yu'dadu syajaruhu wa la yukhtalafula. Negara yang di situ tidak boleh dicabut pohonnya dan tidak boleh ditebang ya. Jadi negara mana itu?
negara atau kota Mekah. Jadi nggak boleh sembarangan ya, ada peraturannya. Terus واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مرضية. Allahumma salli alaihi. الراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Biasa ya, Abdillahumma qabrahul karima ya, apa tarkibnya sebagai na'at dari qabrahul karim, maka minnya di fathah walaupun ini tulisnya di kasrah. Biasa salah nulis nggak apa-apa. Ya, kan aslinya semuanya gundul ya, kitab gundul nggak ada harakatnya. Cuman karena enaknya kayaknya di kasroh kali gitu ya. Sama ketika ada temen bilang, Mas kalau dot enaknya kalau sukun di kol-kolak kayaknya ya. Kalau dot enaknya di kol ya enggak lah, dot itu enggak boleh kol-kolak ya. Jadi Adrillahumma qabrahul karima ma'arfin syadhi min salati wa taslimin, boleh ya. Jadi kalau dibaca saja mimnya disukun, Adrillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salati wa taslim. Sallu ala Nabi Muhammad. Okay. Banyak yang ini ya, banyak yang belum tahu atau mungkin kok ngajinya banyak yang dirubah-rubah harakatnya ya. Ini bukan merubah, Pak. Ini namanya mengoperasi ya, dioperasi, diperbaiki biar pas. Silakan dibuka kitabnya, masih ada waktu kira-kira 2 jam lagi apa ya? Belum adzan. Sampai mana? Darul Bahiyah. Oke, sebelum kita membaca faslun fi bayanil awqat allati tukrahu sholatu fiha, ya memang sholat kan sudah dibatasi waktunya Pak ya, jadi nggak sembarangan kita bisa sholat waktunya. Jadi kalau belum waktu sholat isya, ya kalau kita nggak punya utang sholat isya, kalau kita sholat isya, ya berarti tidak sah kita sholat isyanya karena belum masuk waktu sholat. Ya, tetapi kalau kita punya utang sholat, ya bukan harus secepatnya, jangan nunggu adzan. Kita punya utang sholat isya 40 kali, ya udah dikerjakan aja biar cepat lunas, ya. Karena kewajiban sholat sehari semalam ada 5 kali. Maka bagi teman-teman yang dulu mungkin pernah ngalami nggak sholat karena sesuatu hal, ya, atau pengen menyempurnakan sholat, mungkin dulu sholatnya kurang bagus, ya, sholatnya jarang baik, ya, maka boleh diulang lagi dengan niat qadha. Kalau memang apalagi sholat yang dulu kayaknya salah deh, ya udah wajib qadha. Kalau mengulang sholat kayak umpamanya habis sholat isya, ini sholat saya kayak tadi ada yang kurang bagus tapi sah sesuai syarat rukunnya, boleh diulang lagi, itu sunnah, ya. Baik, hadirin rahimakumullah, ada sedikit tambahan sebelum kita menginjak tentang waktu sholat. Dari situ nanti besok kita bahas ada sholat yang kalau dikerjakan malah nggak sah sholatnya, ya. Sholat apa yang tidak sah dikerjakan sholatnya? Di antaranya itu sholat sunnah mutlak yang dikerjakan pada waktu-waktu yang makruh tahrim, makruh yang mendekati diharamkan, jadi tidak boleh kecuali ada sesuatu hal, ya. Nah, al-mawaqitu mukhtalifatun bi ikhtilafil budan irtifa'an wa khifadan. Waktu-waktu itu berbeda-beda Pak, ya. Di waktu kita Indonesia Barat, ya. Di timur beda lagi, di barat kita beda lagi.
Nah, kita termasuk daerah yang sangat stabil karena dilewati khatul istiwa, dilewati garis katulistiwa. Bahasa Arabnya apa? Katulistiwa? Khatul istiwa. Ini baru dengar juga, Pak. Oh ya, garis itu khat. Kalau udah garis, kalau udah khat ya jangan garis. Dilewati khatulis, ya khat itu garis, istiwa itu lurus. Nah, itu lebih stabil waktunya. Ada yang di atas garis khatulistiwa, di khatulistiwa di atas, mungkin malamnya lebih lama atau mungkin siangnya lebih lama, beda-beda. Maka mengikuti waktu yang paling dekat. Di situ kalau sudah ada ulama menyampaikan begini waktunya sudah tetapkan, ikuti saja ya, karena memang bumi ini nggak datar, Pak, bulat, dan kita saja yang di khatul istiwa saja waktunya juga berubah kan begitu ya. Jangan dibilang ini pelan orang Islam sholatnya kok berubah, kadang jam 7 udah masuk isya ya, kadang jam 7 kurang 5, kadang jam 7 lewat 20 baru masuk. Justru keren, berarti punya ilmu apa? Ilmu tentang antariksa, ilmu tentang waktu-waktu sholat. Nah, itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, sholat itu sebenarnya ketika sudah masuk adzan, maka kewajiban itu kita itu ada dua. Yang pertama, kita langsung kerjain sholat. Nah, langsung kerjakan sholat, dan itu sunnah sholat di waktu yang awal. Kalau tidak memungkinkan atau mungkin kepengen ditunda nanti, minimal yang kedua punya niat, ntar saya mau sholat. Jangan malah melupakan itu. Kalau sudah adzan, minimal ada saya mau sholat. Tiba-tiba ada tamu di situ, ada suatu kepentingan mendadak atau segalanya, tetap, karena apa? Nanti kita nggak tahu, mungkin 1 detik kita nggak ada nyawa lagi, Pak. Jadi begitu adzan langsung niatkan, ini adzan saya mau sholat ya. Jadi di hati sudah niat sholat. Jangan malah komentar, baru tadi sholat maghrib rasanya ini udah adzan lagi. Jangan ya, Allah melihat hati kita ya. Jadi sudah ada azam, ada niat yang kuat untuk melaksanakan sholat. Tetapi kewajiban yang pertama tadi melaksanakan sholat namanya wajib wujuban muwassa'an, wajib tapi kewajibannya masih luas waktunya. Artinya Anda tidak harus buru-buru, Pak. Nah, ini berhubungan dengan orang yang sedang makan, ngantar paket, apalagi kerja. Kalau adzan, kalau lagi makan, ya udah terusin aja makannya. Kenapa? Karena adzan itu bukan waktu akhir sholat, awal masuk sholat, apalagi tinggal 1 sendok. Ya Allah, ya jadi nggak masalah, ya kecuali kalau mau sekalian, ya udah siapin makanan, kalau mau balik, oh adzan, ya udah kita jawab, itu boleh. Tapi kalau sudah di sini, karena apa? Nanti jadi rasa syukurnya juga berkurang. Yang kedua, itu masih boleh karena kewajibannya apa? Kewajiban yang masih bisa dilanjutkan nanti. Ya, jadi apalagi kalau makanan yang basah, Pak. Ya, makan basah itu nasinya udah melar, jawab adzan terus. Ini penting loh, antar paket. Allahu Akbar, langsung berhenti ke masjid. Lah orang di depan udah nungguin yang dikirimin paketnya, Pak. Paham kira-kira, Pak? Tidak langsung berhenti, nggak usah seperti biasa saja. Dan yang lain-lain. Kalau kira-kira darurat ya, nah beda lagi. Jadi kalau kita memang memungkinkan untuk awal waktu, kita kerjakan sholat. Tetapi kalau dalam hal-hal yang mubah, yang boleh, ya maka lanjutkan saja. Kira-kira menjadi maslahat ya. Nah, kecuali kalau belum sekalian, kopinya udah diaduk belum, Bu? Belum. Ya udah teragi. Itu ya. Ditinggal sedikit lagi adzan. Lagi ini berhenti, nggak boleh ditelan. Boleh. Nggak apa-apa. Ya, paham ya? Sudah paham ini ya? Jadi mudah-mudahan bisa difahami. Wajib muwassa'an, yang masih luas waktunya, diluaskan waktunya, ila alla yabqa illa ma yas'uha kullaha,
Sampai kapan? Sampai tidak cukup waktu untuk sholat. Nah itu baru secepatnya. Artinya cukup hanya satu sholat. Untuk sholat maghrib umpamanya 3 rakaat, tinggal ada waktu. Umpamanya bapak-bapak biasa sholat maghrib berapa menit Pak? Kalau sendiri ya berapa menit Pak? Sholat maghrib sendiri berapa menit? Udah senyum-senyum. Saya jadi curiga, jangan-jangan nggak begitu percaya kalau 2 kayaknya. Apalagi pas puasa buka sendiri, nggak pakai suratan, langsung alfa. Ini potongannya kelas fastabiqul khairat, balapan katanya. Nah ya, jadi itulah. Maka kalau kita waktunya maghrib umpamanya kita cuman waktu 4 menit ya wudu sholat, atau 5 menit ya wudu sesuai dengan syarat sahnya dan rukun fardu wudu sholat maghrib. Kalau 5 menit ini cukup untuk wudu dan sebagainya, maka sebelum 6 menit harus cepat-cepat menuju tempat wudu. Nah makanya kalau sudah adzan ya persiapkan hati kita untuk segera sholat. Ingat, innamal a'malu bin niat. Salah satu makna innamal a'malu bin niat adalah ketika kita punya niat, maka Allah akan menolong kita melaksanakan itu Pak. Punya niat gitu. Yang lagi makan nggak? Oh nggak ada. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Karena banyak masalah-masalah temporer ya, yang kita nggak tahu, yang kita ini mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.